Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ferdinand dengan NIM 2201081001. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek saya, yaitu proyek cloud computing. Di sini saya menggunakan beberapa service, misalnya VPC, S3, EC2, RDS dengan beberapa fitur, yaitu Elastic Load Balance dan Auto Scaling. Sebelum masuk ke project, saya akan menjelaskan tentang apa itu VPC. VPC yaitu Virtual Private Cloud adalah konsep dalam komputasi awan yang memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan virtual terisolasi dalam infrastruktur penyedia layanan awan seperti AWS. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi, VPC memastikan bahwa sumber daya pengguna seperti server dan database beroperasi dalam lingkungan yang aman dan terpisah secara logis dari jaringan lain. Pengguna memiliki kontrol penuh terhadap konfigurasi jaringan mereka, termasuk pengaturan IP subnet, tabel routing, dan keamanan. Di sini kita buat saja VPC. Kita pilih zona 1. Kita buat PVC. Sini saya sudah membuat PVC Andre. Kemudian kita buat tabel rootnya. Sebelumnya kita buat subnetnya dulu. Kita pilih VPC tadi. Kemudian buat subnet. Zonanya 1A, yang subnet 2 1B. Terus kita buat tabel root. Sini saya sudah membuat tabel rootnya, yaitu private 2, private 1, public 1, public 2. Kemudian IP elastisnya. Di sini saya membuat dulu S3. Sebenarnya S3 itu sendiri adalah Simple Storage Service, merupakan layanan penyimpanan awan yang disediakan oleh Amazon Web Service. S3 dirancang untuk menyediakan penyimpanan objek yang scalable dan tahan lama di cloud. Dalam S3, data disimpan dalam bentuk objek yang dapat diakses melalui URL unik. Layanan ini menawarkan skalabilitas tinggi dan tingkat durabilitas yang sangat tinggi dengan mengandalkan data di beberapa tempat. Keandalan tinggi dan ketersediaan S3 membuatnya menjadi pilihan populer untuk berbagai aplikasi dan kebutuhan penyimpanan. Kita buat saja S3. Di sini sudah saya buat S3-nya, itu versi bucketnya aktifkan saja. Ini S3 saya. Di sini saya sudah mengirimkan data dari EC2 itu dalam file txt. Saya buka, terus unduh. Assalamualaikum Andre. Di sini sebelumnya, kemudian saya membuat EC2. Sebelumnya itu kita dulu buat EC2, baru kita kirim file txt tadi. Di sini saya sudah membuat instannya, itu 2, WordPress Melida dan WordPress Andre. Kita lihat grup keamanannya, yaitu saya membuat grup keamanan, yaitu WP Security, Load
security untuk load balance security. Sini kita alokasikan IP elastisnya supaya dia menjadi public. Kita alokasikan, itu kita kaitkan dengan subnet tadi. EC2 itu ialah Elastic Compute Cloud, adalah layanan komputasi yang awan yang disediakan oleh Amazon Web Service. EC2 memungkinkan pengguna untuk menyewa kapasitas komputasi secara virtual dalam lingkungan cloud. Dengan EC2, pengguna dapat meluncurkan dan mengelola instance. Instance itu sendiri adalah lingkungan virtual dari sistem operasi tertentu, sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari instan dengan kapasitas komputasi yang rendah hingga instan dengan kapasitas yang tinggi. Layanan ini memberikan elastisitas yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan jumlah instan sesuai dengan beban kerja atau aplikasi yang berubah. Setelah saya membuat ini, seterusnya saya membuat grup auto scaling. Sebelumnya WS auto scaling itu ialah memungkinkan Anda membangun rencana peningkatan kapasitas yang mengotomatisasikan cara grup sumber daya yang berbeda merespon perubahan permintaan. Anda dapat mengoptimalkan ketersediaan biaya atau keseimbangan keduanya. Sini kita buat saja grup auto scaling, namanya, terus beri tempat peluncuran itu Andre. Tempat peluncurannya kita buat di sini, Andre, dengan nama Andre. Selanjutnya kita buat load balance, itu penyeimbangan beban. Load balancing di AWS itu sebuah solusi yang dapat Anda terapkan untuk menstabilkan server website Anda dengan memiliki lonjakan trafik. Selain itu, penerapan load balance juga dapat menghindari ganggu server down ketika trafik ke website Anda mengalami lonjakan. Di sini statusnya aktif. Dan grup scaling tadi ini grup scalingnya. Pemantauannya kita lihat. Tuh semuanya healthy, aman ya. Selanjutnya kita membuat database, itu RDS ya. RDS itu sendiri ialah layanan manajemen basis data yang disediakan oleh Amazon Web Service. Layanan ini memudahkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menskalakan basis data relasional di lingkungan cloud tanpa harus mengurus pekerjaan administrasi yang rumit. Ini saya membuat basis data, itu kita create saja. Terus kita buat namanya pengguna master, kata sandi kita buat. Di sini kita pilih saja yang kecil. Oh, bukan yang di sini. Grup keamanannya terus create basis data. Kita lihat basis data tadi. Di sini saya memiliki grup keamanan VPC, itu log security, saya masukkan ke sini. Terus titik akhir.
PPC-nya itu PPC Andre, subnetnya sini kita lihat inbound-nya itu inbound aturan masuknya, kita lihat saja sini all traffic dengan 000, MySQL Aurora dengan IP yaitu IP dari WP tadi yang ada di EC2 ini, IP ini, terus /24, terus yang kedua /24 juga. Ini custom MySQL Aurora. Selanjutnya yaitu kita masuk ke konsolnya EC2 tadi untuk menginstal WordPress. Codingannya itu kita masuk dulu ke MySQL. Itu MySQL terus kita copy yang di security tadi. Kita copy yang titik akhirnya. Kita masukkan paste min u admin min p, terus kita enter. Selanjutnya kita masuk ke MySQL nya, nanti kita beri admin dengan password admin dan db username nya. Setelah itu kita install WordPress. Sini kita install WordPress-nya itu kita copy aja. Setelah ini copy, terus kita buka di sini /WordPress. Di sini adalah WordPress saya, yaitu Andre Ferdinand. Biodata saya. Kedua yaitu pada WordPress Andre. Kita copy saja ini, terus kita buka /WordPress. Sama /WordPress. Ini buat WP admin itu RDS nya terhubung, sama-sama bisa mengedit WordPress nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi. WordPress itu sendiri adalah platform manajemen konten yang sangat populer dirancang untuk mempermudah pembuatan dan pengelolaan situs web tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman mendalam. Dengan antarmuka pengguna yang ramah pengguna, WordPress memungkinkan pengguna untuk membuat dan pengedit konten situs web dengan mudah melalui browser web. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.